Yusuf Kalla sebagai Ketua PMI Palang Merah Indonesia mau disingkirkan, didongkel, diambil oleh salah satu tokoh partai politik. Apakah ini serius atau hanya wacana yang dikembangkan Yusuf Kalla supaya mendapatkan efek positif dari isu tersebut? Bagaimana menurut kalian seandainya ini terjadi? Apakah akan merusak tatanan demokrasi di negeri ini atau yaitu normal dalam dunia demokrasi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Lama tidak terdengar Yusuf Kalla. Meskipun sebelum Pilpres, beliau mengkritik keras tentang Mas Nadiem. Karena Mas Nadiem dalam bahasanya Yusuf Kalla itu kurang turun ke lapangan, jarang bla 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 bla, intinya banyak kritik tentang dunia pendidikan. Apalagi beliau adalah tidak berlatar sebagai orang pendidikan. Tiba-tiba muncul pasca pemilu Pilpres, Pileg, bahkan Pilkada, JK mau digusur karena sebagai Ketua PMI. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Mengapa ini terjadi? Apakah memang Yusuf Kalla sudah waktunya untuk diganti? Atau ini adalah keserakahan teman-teman partai politik? Pertama kita baca di republika.co.id, Santer bakal digulingkan dari kursi Ketua Umum PMI, ini respon Yusuf Kalla. Ini serius kalau begitu. Kemudian di merdeka.com, Yusuf Kalla buka suara soal isu Agung Laksono ingin rebut kursi ketum PMI. Oh, ini kok menyebut nama, kok bahaya? Nggak bahaya apa ini? Kemudian yang ketiga adalah di Detik, JK buka suara soal isu ketum PMI bakal direbut orang parpol. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik. Dan kemudian nanti kita tambahkan dengan yang lain. JK buka suara soal isu ketum PMI bakal direbut oleh orang partai politik. Mataram, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kalla respon santai terkait isu adanya orang partai politik yang hendak merebut kursi Ketua Umum PMI. Salah satu nama yang santer disebut-sebut akan menggantikan JK sebagai Ketua Umum PMI adalah politikus Partai Golkar Agung Laksono. Oh, rupanya satu partai. JK menegaskan setiap orang yang ingin menjadi Ketua Umum PMI harus mengikuti syarat-syarat organisasi. Semua anggota di PMI berhak, tetapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam. Ujarnya seusai melantik pengurus baru PMI Nusa Tenggara Barat di kota Mataram. Mantan Wakil Presiden itu menjelaskan, Ketua Umum PMI harus mengerti tentang kerja-kerja kemanusiaan. Menurutnya orang yang menduduki kursi Ketua Umum PMI harus menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Harus ada etika. JK tak banyak menjawab ketika ditanya terkait munculnya nama Agung Laksono yang disebut-sebut akan menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum PMI. Saya belum tahu, ujarnya singkat sembari tersenyum. Oh, ini kok nggak serius? Maksudnya beliau tersenyum, menjawab tidak tahu, tetapi beliau mengatakan ada orang yang mau merebut. Sebelumnya, JK melantik pengurus baru PMI NTB yang akan bertugas hingga 2026. Dia mengingatkan tugas relawan PMI berkaitan dengan pertolongan kebencanaan dan kerja kemanusiaan. Ia pun meminta pengurus PMI untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat. Saya tidak pernah minta jadi pengurus PMI,
selalu diminta. Malah dahulu tahun 2009 datang Bang PMI minta izin ke istri saya, katakanlah ketika melantik pengurus PMI NTB. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau kita yang sudah agak namanya muncul, Yusuf Kala buka suara soal Agung Laksono isu rebut kursi ketua PMI di merdeka.com, ini agak terlihat lebih jelas lagi karena dia berani menyebut nama. Ini ketua umum PMI dalam menjelang Muktamar Munas 22 Desember 2024. Oh, ini karena memang juga sudah regenerasi mantan wakil presiden ini, semua anggota PMI berhak, tapi harus sesuai ADART. Adapun ketika ada rumor Agung Laksono mau rebut, sebelumnya rumor itu menjelang adanya upaya menggoyang JK, ketua PMI menjelang musyawarah nasional kedua-dua pada Desember 2024. Hal ini diungkapkan oleh ex-Menteri SDM yang juga mantan Sekjen PMI, Sudirman Said, saat berbincang dengan wartawan senior Haris Beno Arif yang diunggah di akun Haris Beno Point bertajuk "Bahaya ini, Yusuf Kala mau disingkirkan dari PMI". Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di dunia perpolitikan negeri, meskipun sebetulnya ini bukan perpolitikan ya, tetapi civil society yang ada di negeri. Pertanyaannya adalah, apakah memang Pak JK itu akan menjadi ketua PMI seumur hidup, atau apakah seseorang berhak untuk menjegal seseorang menjadi ketua PMI? Dan sebenarnya bagaimana yang terjadi bukan analisisnya. Menurut analisis saya, diulang ini supaya serius. Menurut analisis saya, pertama, bahwa regenerasi kepemimpinan itu penting. Di apapun lembaganya, baik di organisasi partai politik ataupun organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, itu penting. Sehingga ketika tidak ada semacam upaya yang signifikan, maka menurut saya itu tidak dalam kategori membegal atau menjegal atau mendongkal atau mengganti. Kecuali ada sebuah proses yang menyakitkan dan selanjutnya terjadi perubahan kepemimpinan, itu namanya menjegal. Sehingga ketika pada analisis pertama ini, semua orang berhak untuk maju dalam menjadi seorang pemimpin, apalagi sebuah organisasi PMI, palang merah itu sangat berhak. Di dunia politik, presiden, gubernur, bupati itu dibatasi maksimal 2 periode. Nah, sekarang adalah apakah ini ada hubungannya dengan itu? Tetapi pada analisis pertama adalah semua orang berhak untuk menjadi pemimpin dan dipimpin. Organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi apapun. Hanya masih ingat mengapa Pak Soeharto dulu menjadi presiden sampai 97, sebetulnya sampai 98. Sebenarnya 97 itu sudah diingatkan banyak orang, ini kurang bla 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 bla, sudah tua dan bla bla bla. Tapi ada orang yang ingin mengambil keuntungan, maka memanfaatkan keberadaan. Akhirnya Pak Harto lengser, mereka-mereka yang pro Pak Harto dalam tanda kutip karena kepentingan, maka mereka tidak bisa bertahan lama. Sehingga kita katakan pada dunia sosial keagamaan, organisasi, maka sebetulnya akan lebih baik seperti pada organisasi partai politik pada hari ini. Mereka rata-rata dibatasi 2 periode, presiden, gubernur, bupati, wakil bupati, dibatasi 2 periode. Ini menandakan bahwa supaya tidak ada orang yang
merasa lebih dan seperti tidak bisa digantikan, itu yang bahaya. Kemudian yang kedua, memang Desember ini terjadi Munas PMI ke-22. Mulai awal tadi kita katakan bahwa siapapun berhak untuk maju. Meskipun dengan alasan nggak usah diganti lah, ini kemanusiaan, nggak bisa. Ini hubungannya tidak cukup hanya kemanusiaan, tapi adalah kehidupan bersama yang harus saling menghormati ataupun saling membantu dalam pengelolaan tugas bersama. Sehingga yang kedua ini menjadi seperti apa yang seharusnya di dalam kata pendongkelan, sehingga sebetulnya ya siapapun berhak 2 periode itu dibatasi. Nah, ini supaya tidak diberi label negatif. Meskipun dalam dunia organisasi sosial keagamaan yang sifatnya itu adalah rela, maka seorang pengen hidup berlama-lama di dalamnya karena memang tidak ada sebuah kepentingan yang gesekan yang berefek terhadap rupiah atau materi. Kalau menurut saya sih, kalau di bulan Desember itu terjadi munas atau kongres dan kemudian terjadi pergantian kepemimpinan, it's okay. Tapi akan tidak bagus ketika ada seseorang atau kelompok, apakah partai ataupun yang lain, itu memperjuangkan tapi selanjutnya tidak nyambung dengan yang diperjuangkan. Kemudian analisa yang ketiga, JK buka suara bahwa isu ketum ini bakal dibuat oleh orang partai politik. Menurut saya ini keterlaluan kalau nanti yang merebut adalah orang partai politik. Mungkin akan bertanya, loh Pak JK kan orang partai politik. Oh, itu dulu, sekarang Golkar itu sudah dikuasai oleh orang lain. Pak JK bukan menjadi hal yang penting di sini. Seandainya sebagai ketua PMI itu juga didongkel, digeser oleh orang partai politik, ini menurut saya sebuah pendidikan yang setback pada sekian tahun. Dulu itu orang yang terlibat partai politik selama belum 5 tahun, khususnya penyelenggara itu tidak bisa menempati kedudukan yang diinginkan. Cinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi. Isu atau fakta. Jika bukan soal isu ketum direbut orang lain, ya tidak perlu genit bahwa kepemimpinan dia manapun perlu ada semacam batasan atau regenerasi supaya kehidupan di dalam organisasi itu bisa berjalan baik. Tetapi ketika 5 PMI itu ada sebagian daerah yang mengatakan, apa sih pentingnya? Wah, ini kalau orang yang selesai dengan kehidupan dunia, PMI adalah salah satu jawabannya. Karena itu adalah ada perasaan bangga ketika mendapatkan amanah dan kemudian bisa membantu orang. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita semuanya. Kehidupan civil society harus dibangun secara kolektif supaya tidak ada yang mencederai. Dulu pada waktu 98 itu ada kritik besar terhadap
Tapi pada perkembangan selanjutnya bagaimana? Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.